mengucapkan Selamat Hari Natal 2024 dan
Tahun baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Selamat Hari Natal. Kelompok 3D mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Paduan Suara Wilayah 4 mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Yeay! Kami warga wilayah 5 GKJ Joglo mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Kelompok Joglo 2 mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Baru 2025. Yesus yang di antara kita. Wilayah 1 mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Natal bukanlah soal hadiah, tetapi tentang cinta dan kebersamaan yang kita bagikan kepada sesama. Selamat Natal. Semoga damai Kristus selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kepada para pendeta GKJ Joglo, seluruh majelis dan umat GKJ Joglo, kami mengucapkan Selamat Natal dan selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. Kami dari Komisi Peribadatan, kami dari bidang peribadatan mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan hadir di antara kita. Komisi Anak mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan Selamat Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yesus tinggal di antara kita. Selamat Hari Natal. Kelompok 3D mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Paduan Suara Wilayah 4 mengucapkan Selamat Natal
Kelompok Joglo 2 mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Baru 2025. Yesus yang di antara kita. Wilayah 1 mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Natal dan tahun baru. Natal bukanlah soal hadiah, tetapi tentang cinta dan kebersamaan yang kita bagikan kepada sesama. Selamat Natal. Semoga damai Kristus selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kepada para pendeta GKJ Joglo, seluruh majelis dan umat GKJ Joglo, kami mengucapkan Selamat Natal. Dan selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. Kami dari Komisi Peribadatan. Kami dari bidang peribadatan mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan hadir di antara kita. Komisi Anak mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika ada jemaat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, dipersilakan untuk berdiri. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir
dan beribadah di GKJ Joglo. Umat dapat memberikan salam kepada saudara kita yang baru jika memang ada di sebelah kanan kirinya. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Pokok-pokok pewarta Minggu 15 Desember 2024. Persidangan Majelis bulan Januari. Persidangan Majelis Harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 Januari. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis di wilayahnya masing-masing. Sakramen Baptis Anak. Dalam ibadah Natal 25 Desember 2024 pukul 8 WIB akan dilaksanakan pelayanan baptis anak yang akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Maria Srihartati. Adapun mereka yang akan memperoleh pelayanan tersebut adalah yang pertama, Adril Kensi Benedik, putra dari Bapak Tri Berkah dan Ibu Ingrid Natalia Permananingrum, warga wilayah 1. Yang kedua, Jemima Krisna Larasati, Kesia Saron Krisna Larasati, dan Adinda Karin Krisna Larasati, putri dari Bapak Krisna Bayu, warga wilayah 4B, dan Ibu Dida Nurzalina. Yang ketiga, Regina Mustika Putri Noya, putri dari Bapak Hendrik Noya, dan Ibu Ayu Sri Wahyuni, warga wilayah 4C. Apabila ada penulisan nama yang salah, dimohon untuk menghubungi sekretariat. Berita duka. Telah berada dalam rengkuhan Bapa di surga, Bapak Haryo Jangkah Bernas, warga jemaat simpatisan wilayah 3D, pada hari Senin 9 Desember 2024 dalam usia 44 tahun di RSUD Kabupaten Tangerang. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 10 Desember 2024 di Purwokerto. Majelis dan jemaat mengucapkan turut belasungkawa, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima atestasi masuk dari yang pertama, Majelis GKJ Tanon Sragen atas diri Bapak Bernardus Adi Nugroho, Ibu Veronica Gultom, anak Maxwell Morasio Nugroho yang beralamat di Palem Ganda Asri 3, Karangtengah, masuk dalam wilayah pelayanan 4B dengan Majelis Penatua Sigit Purwanto dan Diaken Arisanti Setianing Tias. Yang kedua, Majelis GKJ Nusukan Solo atas diri Bapak Jimmy Adriatno, warga baru Rasa Lama yang beralamat di Jalan Sejahtera Raya Larangan, masuk dalam wilayah 3B dengan pelayanan majelis Penatua Yohanes Joko Kristianto dan Diaken Heru Mulyono. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika saudara-saudara yang bersangkutan hadir dalam ibadah ini, kami persilakan untuk berdiri. Mungkin nanti sore ya. Bapak Ibu, tim pengadaan AC dari Majelis GKJ Joglo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat dalam persembahan pengadaan AC yang telah terkumpul sampai dengan tanggal 12 Desember 2024, yaitu sebesar Rp206.410.552. Mulai Minggu 8 Desember 2024, tim pengadaan AC melakukan uji coba penggunaan AC di kedua jam ibadah. Mohon kerjasama dari warga jemaat terkait dengan mengoptimalisasikan kapasitas tempat duduk supaya lebih merapat. Dalam masa uji coba, jalan masuk dan keluar akan disediakan di 4 titik, 2 titik di sisi kanan dan 2 titik di sisi kiri, dan tersedia di bagian depan dan belakang. Kami juga menginformasikan bahwa tahap pengerjaan pemasangan AC telah memasuki tahap akhir dari rencana kerja yang ada, yaitu
Pemasangan sliding door di 4 titik pintu masuk ruang ibadah GKJ Joglo. Oleh karena itu, kami masih mengundang partisipasi warga jemaat dalam persembahan pengadaan AC di tahap akhir ini. Mohon doa dan dukungannya sehingga seluruh proses pendanaan pengadaan AC dapat berjalan dengan lancar. Untuk berita komisi, panitia, dan berita lainnya dapat dilihat selengkapnya dalam pewarta cetak ataupun digital yang telah diberikan kepada jemaat melalui WhatsApp group di wilayah masing-masing. Umat yang terkasih, sejak semula manusia telah jatuh dalam dosa. Kita berada dalam relasi yang retak dengan Allah sehingga menuntun kepada kebinasaan. Puji syukur kepada Allah bahwa Ia senantiasa mengulurkan tangannya dan berkenan untuk menyelamatkan kita. Itulah janji keselamatan yang terus digaungkan oleh para nabi hingga mendapat penggenapannya kelak dalam kehadiran Kristus. Saat ini kita hendak mengucap syukur atas janji yang telah tergenapi itu. Ibadah minggu ini mengangkat tema janji keselamatan yang berdasar atas Jevanya 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Nugroho Adi. Marilah kita memulai ibadah ini dengan berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2. Seindah siang disinari terang. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kini dan sepanjang masa. Syukur dan segala
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengingat perintah Allah untuk mengasihi sebagaimana tertulis dalam Injil Markus 12 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rendah hati, marilah kita mengakui dosa dan memohon pengampunan Tuhan di dalam doa pribadi yang kita ucapkan di dalam hati kita masing-masing. Umat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Berdoa selesai. Marilah kita mengungkapkan penyesalan dosa kita dengan menaikkan pujian. Nyanyikanlah Kidung Baru 13, bait 1 dan 2, O Allahku jenguklah diriku. Jenguklah diriku, pujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar, sucikanlah, jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung namamu terus. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang mau mengakui dosanya, berlaku berita anugerah dari Tuhan yang seperti yang diambil dari kitab Mazmur 107 bait 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu diucapkan, dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara,
dan dari laut. Saudaraku, janji penyelamatan Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Marilah kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Lilin Advent ketiga akan dinyalakan sebagai penanda kesediaan kita untuk menyambut Tuhan dalam seluruh keberadaan kita. Nyala api lilin ini sekaligus menjadi tanda kasih, tanda kita memasuki Advent ketiga. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 85 bait yang pertama dan yang ketiga, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Betapa kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemeluh, Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ibadah dan boleh merayakan Minggu Advent yang ketiga. Kami memohon Kau berkenan berfirman dalam hati kami, supaya kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau sendiri juga yang memberikan kami kekuatan untuk dapat mengerti apa yang dimaksud dengan firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua, baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Nabi Sefanya ayat pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu. Ia telah mengalahkan musuhmu. Tuhan Raja Israel ada di tengah-tengahmu.
engkau tidak akan takut lagi pada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, dialah pejuang yang memberi kemenangan, ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia pada hari ini, dan dengan penuh sukacita, ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, atau aku akan menyingkirkan malapetaka dari kamu, sehingga engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap semua penindasmu. Aku akan menyelamatkan yang lumpuh. Dan sesungguhnya aku akan mengumpulkan yang terserak. Aku akan membuat mereka yang dipermalukan menjadi terpuji dan ternama di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu itu, aku akan mengumpulkan kamu. Sebab aku akan membuat kamu menjadi bernama dan terpuji. Dan di antara segala bangsa dan di bumi, jangan dengan memilihkan kepadamu di depan matamu sendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan di dalam hidupnya. Maranatha. Di ujung komplek ini, dekat rumah saya, itu ada rumah tempat belajar anak-anak kurang mampu. Namanya Siwali. Siwali. Ya. Gimana Siwali. kalau kita menggalang dana untuk mereka? Gimana ya biar nggak diteleponin pinjol nih? Oh iya, kan dana Basos udah lumayan nih. Saya pakai aja dulu nih. Sebentar lagi kami akan merayakan kelahiranmu. Tapi persoalanku semakin banyak. Engkau semakin dekat, tapi aku semakin jauh darimu. Aku memang penuh dosa ya Tuhan.
Sekian lama sudah setelah diam-diam Pak Gondo menggunakan uang baksos untuk membayar cicilan pinjolnya, Pak Gondo pun semakin tidak berani menampakkan diri di komunitas teman-teman pingpongnya. Pak Gondo kemana ya? Sudah berminggu-minggu nggak pernah kelihatan. Latihan pingpong lagi. Iya sih, laporan baksos yang kemarin dia janjiin nggak dibuatin, sampai sekarang belum dikirim juga. Waduh, gawat nih. Jangan-jangan nih. Jangan-jangan kenapa toh Pak? Ya, jangan-jangan uang baksosnya udah dipakai dia kali. Makanya nggak pernah nongol-nongol lagi. Jangan nuduh-nuduh dulu Pak, tidak bagus. Pak Gondo tuh udah 2 minggu nggak pernah ke gereja, nggak pernah pun latihan pingpong. Jangan-jangan Pak Gondo lagi sakit atau nggak enak badan. Yuk kita ke rumah Pak Gondo aja. Iya sih, memang kalau ada teman atau warga gereja kita yang sudah lama nggak kelihatan, kita ini wajib melakukan perkunjungan. Nah, gimana kalau kita ke rumahnya? Kita berkunjung ke Pak Gondo sekalian nanya kabarnya. Gimana? Ayo, bisa? Ya, setuju. Baiknya sekarang aja kita ke sana yuk. Ayo. Yuk. Sementara itu, di rumahnya Pak Gondo kelimpungan dan ketakutan untuk bicara yang sebenarnya kepada keluarganya. Dia pun stres dan jadi sakit-sakitan. Tapi kenapa sih? Kok akhir-akhir ini sakit-sakitan mulu? Mana kayak orang linglung lagi. Tapi Papi tahu gak sih? Kemarin tuh si Mami cerita, katanya Papi itu dicari nama teman-temannya Papi. Tapi mereka sambil marah-marah gitu loh, Pi. Katanya sih mereka nanyain uang baksos. Tapi emang baksos apa sih, Pi? Tapi ya katanya tuh, kata Noni kemarin, Mami tuh ini sombong-sombong gitu di depan teman-temannya Papi. Aduh, sombongnya udah gak ketulungan banget deh. Pokoknya tuh kayak mamer-mamerin segalanya gitu loh, Pi. Kok Papi mau sih sama Mami orang sombong banget begitu? Papi nih, diam aja. Aduh. Nonik. Mana Nonik? Monik. Kamu Papi kamu pukul sih. Emangnya Papi gamelan kamu pukul-pukul. Lagian Papi diajak ngomong ham-ham aja, emang Nisa Sabian. Udah pijitin Papi lagi nih. Gope ya. Permisi, halo, permisi. Oh iya sebentar ya Pi, itu temannya Papi tuh. Halo Pak. Iya Pak, ada Bapak perlu apa? ada? Ada Pak. Oh, teman-teman mau berkunjung nih. Mari Pak, silakan. Siapa nih? Gak tahu tuh temennya Papi, mau diambil minum dulu ya. Ada apa, Pak? Akhirnya bisa ketemu juga Pak sama Pak Gondo. Sedang sakit ya Pak? Iya Pak, saya tuh udah 3 hari Pak. Badan greges-greges. Makanya nggak bisa latihan pingpong saya Pak. Loh, Pak Gondo bisa sakit juga nih. Iya nih Pak Gondo, kami teman-teman berkunjung sini merasa kehilangan sama Pak Gondo. Karena udah beberapa minggu nggak ikut latihan nih. Nah kita sudah mau persiapan nih. Nanti kalau nggak ada Pak Gondo, berasa kurang gitu. Iya Pak Gondo, sama itu loh. Gimana laporan baksosnya? Kan kita bakalan umumkan juga nanti pada saat laporannya pada saat pertandingan nanti Pak Gondo. Itu dia bapak-bapak, saya belum sempat bikin laporannya Pak. Ngomong-ngomong, emang berapa yang sudah terkumpul Pak? Karena kita butuh untuk persiapan macam-macam nih Pak. Berapa Pak kira-kira yang sudah terkumpul? Berapa ya Pak Yanto ya? Tapi kenapa sih, kan tinggal bilang aja nominalnya berapa, kok kayak orang linglung. Iya Pak Gondo, pertandingan pingpong tuh sudah dekat Pak Gondo.
Gini Pak, tapi bapak-bapak jangan marah dulu nih sama saya. Saya mau cerita yang sejujurnya nih Pak. Sebenarnya gini Pak, uang baksosnya saya pakai Pak buat bayar utang. Ya ampun Papi. Yang bener aja sih. Ya ampun Pak Gondo. Pak, tenang, itu kan uang jemaat Pak Gondo. Masa Pak Gondo pakai seenak begitu aja? Iya Pak, tapi saya ganti Pak sebelum baksos. Wah, saya nggak percaya ini sama Pak Gondo. Bisa-bisanya loh pakai uang jemaat. Ini untuk baksos loh Pak. Betul Pak, tapi saya janji Pak, janji. Minggu depan sebelum baksos saya ganti Pak uangnya. Bener nih janji? Betul Tanggung Pak. jawab, saya minta tolong Pak Gondo harus nepatin janji. Ayo kita pulang. Pulang aja nggak beres dia orang. Wah nggak bener nih. Teman-teman Pak Gondo pun meninggalkan rumah Pak Gondo dengan marah. Namun di perjalanan ada sang penagih yang dikirimkan oleh pinjol. Salah satu teman Pak Gondo, Pak Sugeng yang melihat sang penagih pinjol pun penasaran. Ada apa ya? Ia pun berhenti dan memperhatikan sang penagih pinjol dari kejauhan. Papi ini gimana sih? Papi kok beneran pinjol sih? Emang Papi masih muda kayak Gen Z gitu ya? Kan sekarang jadi susah semuanya nih. Terus makanya kalau sampai Mami tahu nih bisa perang dunia ketiga. Papi gimana sih? Halo, permisi. Lagi, Pi. Oh iya, silakan Ini rumah Pak Sugondo, Gagah Perkasa Gigi Besi. Betul Ibu, ada perlu apa Bu? Oh itu tuh Pak Sugondo. Pak Sugondo ya? Ke pasar beli kemiri. Pulangnya beli es kelapa. Ibu datang kemari, ada perlu apa? Buah kenari burung kutilang. Saya kemari mau nagih utang, tahu? Pak Sugondo, ini menurut catatan dari pinjol, pinjaman online dari aplikasi Bikin Bahagia. Pak Sugondo ada tagihan sebanyak 20.575.000. Ya ampun Papi, 20 juta buat apa? Ya. Bu, tapi kan udah saya bayar 2 minggu lalu. Lah, bayarnya 3 juta Pak Sugondo. 3 juta itu baru cicilan sama bunga. Tunggu. Ini Pak Sugondo yang dulu istrinya nyicil saya berlian ya? Iya Bu, Beli betul. berlian banyak banget nggak bisa bayar kan? Lah, dulu istrinya, sekarang suaminya. Pak Sugondo, hidup tinggal 3 tikungan aja, masih juga berbuat nggak bener. Ini anaknya Pak Sugondo, dulu masih kecil banget. Bilang sama mami kamu ya, dulu mami kamu tuh utang berlian sama saya. Susah banget naginya, sampai yang terakhir saya bebaskan lah karena saya udah kaya. Nah, dulu bapakmu nih sampai jual motor bayar utangnya. Sekarang bilang mami kamu bayar jual berliannya untuk bayar utang bapakmu ini. Oke, ya? Oke, Eyang. Eyang, kalau di sini jangan Eyang. Iya, maaf. Tante. Maaf Tante. Salah. Udah Bu, Ibu jangan galak-galak. Biasanya kan yang punya utang yang galak. Tapi gini Bu, saya janji Bu, pasti saya kembaliin kok utangnya. Saya bayar utang-utang Ibu. Utang-utang Ibu, utang-utang saya. Jangan tarsok. Jangan sampai saya datang jadi nenek sihir naik sapu terbang loh. Oke, saya permisi. Apa lo lihat-lihat? Bayar tuh utangnya temen kamu.
Bisa-bisa dinner gue sama besti-besti gagal. Jangan ketawa. Ya ampun, aku harus bagaimana ya? Kasihan Pak Gondo. Ya semoga Pak Gondo baik-baik saja lah. Monik sudah selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi. Maaf tadi ada peristiwa yang mungkin nggak enak. Saya lupa, saking seringnya khotbah di sini, saya sampai lupa. Di antara lantai mimbar dengan lantai jemaat itu ada dual trap. Jadi saya lupa. Anggap itu peristiwa biasa atau bahkan dianggap lelucon aja. Udah selesai, lupakan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sampai kepada minggu di mana kita memperingati Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga itu sering diwarnai sebagai Minggu Sukacita. Minggu Sukacita di mana kita boleh bersukacita karena Tuhan memberikan pada kita kesempatan untuk boleh memasuki minggu ketiga dan 2 minggu lagi kita akan sampai kepada Natal. Oleh karena itu bacaan yang tadi kita baca dari kitab Nabi Sefanya itu ditemai sebagai sukacita, sebagai janji keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Dan janji itu memang menyukacitakan kita. Nabi Sefanya itu nabi kecil, satu dari 12 nabi kecil. Kecil di sini bukan berarti orangnya kecil atau tidak penting, tapi nabi kecil itu nabi-nabi di mana kitabnya pendek-pendek. Sefanya sendiri hanya 3 bab, 3 pasal. Sementara nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, itu kitabnya sampai 50-60. Nah, oleh karena itu sebagai nabi kecil kadang-kadang Sefanya jarang sekali dikhotbahkan di gereja-gereja. Bahkan nama Sefanya kadang-kadang kita lupakan, kecuali Pak Priatmedi. Karena anaknya dinamai Sefanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Sefanya ini nabi yang seperti nabi-nabi sejamannya. Sefanya bekerja di selatan, di kerajaan Yehuda, dan nabi sejamannya antara lain Yeremia. Ya. Tapi mungkin lokasinya agak berbeda dan waktunya sedikit berbeda. Oleh karena itu Nabi Sefanya juga berbicara mengenai apa yang disebut hari Tuhan. Hari Tuhan itu hari di mana Tuhan akan datang, Tuhan akan muncul di tengah-tengah umat dan akan memberikan sesuatu. Bagi orang-orang yang lupa kepada Tuhan, hari Tuhan adalah hari yang mengerikan, hari penghakiman. Oleh karena itu kalau kita membaca kitab Nabi Sefanya, sejak ayat-ayat awal kita udah membaca bagaimana Tuhan mengancam umat bangsa-bangsa agar mereka siap-siap untuk menjemput datangnya hari Tuhan. Tetapi bagi orang yang ingat akan Tuhan, orang yang senantiasa setia dan taat, hari Tuhan justru sebuah hari yang menggembirakan. Karena kedatangannya adalah kedatangan untuk memberikan pembebasan, untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan pengharapan.
Saudara-saudara, bicara mengenai pembebasan, saya ingat sebuah cerita, saya pernah menulisnya di Kirbat, judulnya Terlambat adalah terlambat. Ya terlambat gitu ya. Kita nggak bisa bilang cuma terlambat 1 menit gitu ya. Ya 1 menit terlambat. Apalagi kalau keterlambatan itu menyangkut sesuatu yang sangat penting. Jadi terlambat adalah terlambat. Ceritanya adalah mengenai seorang narapidana di Pennsylvania di Amerika Serikat yang sudah dijatuhi hukuman mati. Dan hukuman mati itu pada waktunya akan dilaksanakan. Tetapi kakaknya dengan sangat getol, sangat gigih berusaha untuk membebaskan adiknya dari hukuman mati. Berkali-kali dia mengurus, berkali-kali dia berusaha, tapi sampai hari-hari terakhir hukuman mati itu tetap akan dilaksanakan. Nah, sampailah suatu hari di mana kakaknya ini berusaha dengan sangat keras dan akhirnya pengadilan di Pennsylvania memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu adiknya diberi kebebasan dari hukuman mati. Cuma karena zaman itu transportasi masih sangat terbatas dan lokasi masih berbeda dengan sekarang, maka pelaksanaan hukuman mati itu dilakukan di pinggir hutan, agak jauh dari kota, dan untuk mencapai tempat itu orang perlu naik kuda, orang perlu jalan kaki. Lalu si kakak menerima surat pembebasan yang diberikan kepada kakaknya, sementara adiknya sudah dibawa ke tempat eksekusi dan jam 10 akan dilakukan penembakan. Karena jaraknya yang cukup jauh, maka kakaknya naik kuda dengan kecepatan tinggi. Dia berpikir bahwa dari tempat dia berangkat sampai tempat penembakan di pinggir hutan membutuhkan waktu 1 jam. Oleh karena itu dia ngebut, dia memacu kudanya dengan sangat cepat agar sampai di tempat penembakan itu ia masih menangi, masih melihat dan masih menyerahkan kepada regu tembak surat keputusan dari pengadilan bahwa adiknya dibebaskan. Dia memacu kudanya dengan sangat kuat, akhirnya kira-kira setengah jam sebelum sampai kudanya kelelahan. Dan yang naik pun juga kelelahan. Lalu sampai di pinggir sungai, sebuah sungai di pinggir hutan, ia berpikir, ya saya masih punya waktu, saya akan istirahat dulu sebentar. Lalu dia turun dari kuda, dan kudanya diberi kesempatan kira-kira hanya 5 menit untuk minum air dari sungai. Sementara dia membaringkan dirinya di pinggir sungai untuk melepaskan lelahnya. Bahkan ketika dia melihat kudanya minum, kasihan sekali ya, mulut kudanya itu sampai berdarah-darah. Karena kendali kuda itu dipacu dengan sangat kuat. Akhirnya dia memberikan kesempatan lagi, ya udah tidak 5 menit, 6 menit. Gitu. Setelah 6 menit dia naik kembali kudanya dan memacu sampai tempat penembakan. Saudara-saudara, kalau penembakan dilakukan jam 10, dia sampai di situ 10 lebih 1 menit. Terlambat atau enggak? Terlambat atau enggak? Terlambat ya. Kira-kira 200 meter sebelum sampai lokasi penembakan, dia sudah mendengar suara tembakan, duar, duar, duar. Dan adiknya terkulai lemas karena kepalanya sudah ditembak, dadanya sudah ditembak. Hanya terlambat 1 menit. Gara-gara dia berhenti memberi minum kepada kudanya, dan dia berpikir bahwa ya
terlambat sedikit tidak apa-apa, kami masih punya waktu. Dia berpikir sambil itu nanti rencananya masih ada waktu kira-kira 5 menit sebelum jam 10. Tapi akhirnya dia sampai di tempat itu 1 menit sudah terlambat. Sangat sedih, sangat menyesakkan dada. Upaya untuk membebaskan dari hukuman mati bagi adiknya dilakukan dengan sangat gigih, dengan sangat jerih payah, tapi pada akhirnya gagal. Saudara-saudara, apa artinya pembebasan kalau itu semua terlambat? Kita membaca dari kitab Nabi Sefanya, bagaimana Nabi Sefanya wanti-wanti kepada umat supaya mereka takut akan Tuhan, supaya mereka mengingat akan Tuhan, supaya mereka minta petunjuk Tuhan dalam setiap perkara. Dan Sefanya juga mengucapkan ancaman hukuman kepada bangsa-bangsa, bangsa Filistin, bangsa Edom, bangsa Amon, dan bangsa-bangsa yang lain. Mereka akan menjadi sasaran dari murka Allah yang akan ditunjukkan pada hari Tuhan, hari penghakiman itu. Saudara-saudara, memang Yosia adalah, Sefanya adalah salah satu nabi yang cukup keras dan mendukung Raja Yosia yang melakukan reformasi besar-besaran. Raja Yosia pada waktu naik tahta umurnya baru 8 tahun. Tetapi karena dukungan senior-seniornya, dia mampu melakukan sebuah reformasi di kalangan umat Israel. Dia menemukan gulungan kitab Taurat di dalam bait Allah dan kemudian menyobek jubahnya, sedih, berkabung, dan dia minta supaya seluruh rakyat juga berkabung. Seluruh rakyat kembali membaca kitab Taurat. Saudara, kalau kita ingat seperti yang mungkin kita alami, kita nggak sulit ya membaca Alkitab. Di rumah kita banyak ada Alkitab. Di rumah saya ada 10 mungkin kitab. Ya, ada yang berbahasa Yunani, ada yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun TB1, TB2, bahasa Indonesia lama, bahasa Jawa, Jawa lama, Jawa baru, ada bahasa Madura, ada bahasa yang lain. Ya. Jadi sekarang kalau kita disuruh membaca Alkitab itu enggak soal. Tapi pada zaman Sefanya, kitab itu hanya 1-2. Dia dibacakan di tempat-tempat khusus, seperti bait Allah. Tidak bisa dikopi seperti sekarang. Tidak ada lembaga Alkitab. Kitab nabi-nabi dan sebagainya hanya ditulis dengan 1-2 eksemplar dan dibacakan. Jadi membaca Alkitab itu sesuatu yang memang tidak mudah. Dan reformasi Yosia itu dilakukan dengan sangat keras. Kelihatannya berhasil. Dan Sefanya sebagai nabi juga sangat mendukung reformasi itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika bangsa-bangsa dihukum Tuhan, ketika bangsa Israel juga dihukum, maka atas doa-doa umat Israel, atas perkabungan itu, Tuhan berkenan membatalkan hukuman. Tuhan berkenan memberikan pengampunan. Tuhan berkenan memberikan pengharapan supaya bangsa Israel yang taat itu diberikan kedamaian, kebebasan. Sesuatu yang sangat indah, saudara-saudara. Dan itu yang menjadi tema kita pada minggu ketiga Advent ini, di mana bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan akan diberikan kedamaian, akan diberikan pembebasan. Dan pembebasan itu sangat mahal harganya, karena memang banyak sekali manusia yang tidak mendapatkan pembebasan. Tapi sayang, saudara-saudara, dari dalam akhir
reformasi Raja Yosia, ada catatan-catatan sedih. Yang pertama-tama adalah catatan di mana bangsa Israel rupanya bertobat tetapi tidak sepenuh hati. Ya, tobatnya tobat di luar aja, yang di dalam enggak. Dan itu akhirnya membuat Sefanya sedih. Kenapa Raja Hosea yang berusaha keras dengan bantuan banyak orang, ternyata hanya direspon dengan tidak segenap hati. Dan peristiwa sedih yang kedua adalah ketika Raja Yosia sudah begitu terkenal, berhasil, ia kelihatannya agak menjadi sombong. Ada peristiwa di mana kerajaan Mesir waktu itu hendak berkoalisi dengan Babilonia, lalu Firaun Necho, Raja Mesir, itu berkunjung, akan mengunjungi bertemu dengan Raja Babilonia. Dan kebetulan pertemuannya adalah melewati daerah utara Israel. Di situ Raja Yosia agak sombong dan mengingatkan Firaun Necho untuk tidak boleh. Agak nekat nih Raja Yosia. Dan Firaun Necho mengingatkan Yosia untuk, sudahlah kamu enggak usah ganggu saya. Gitu. Saya tidak hendak berperang melawan kamu. Saya hanya melewati daerahmu. Gitu. Tapi Yosia berkeras kepala dan agak lupa diri, menantang Firaun Necho untuk berperang. Akhirnya Yosia terbunuh mati di perang melawan Firaun Necho di tempat yang bernama Megiddo. Saudara-saudara, apa yang terjadi setelah itu? Reformasi berhenti. Yosia tidak menyiapkan pengganti. Yosia tidak menyiapkan orang-orang untuk meneruskan pekerjaan besar itu. Dan reformasi pun berhenti. Jerih payah Yosia yang sudah dilakukannya beberapa tahun, 8 tahun kira-kira, berakhir dengan sedih. Itu waktu-waktu di mana kerajaan Yehuda berada dalam situasi paling buruk. Paling buruk. Mungkin Yosia hendak mengangkat kembali kondisi itu, tetapi gagal. Terutama kakeknya yang bernama Manasye dan juga bapaknya itu memerintah Yehuda dengan sangat buruk. Bangsa Israel sangat marak dengan berhala-berhala. Tapi Yosia mungkin adalah raja yang terbaik sesudah Daud. Bahkan kitab raja-raja menyebutnya raja yang terbaik. Jadi dia hampir menyamai nenek moyangnya Daud dalam memimpin kerajaan. Tetapi akhirnya juga berakhir dengan tragis. Saudara-saudara, ketika kita mendapat berita anugerah, kelepasan, pembebasan dari hukuman, kita diperingatkan melalui peristiwa historis itu untuk tidak gegabah. Untuk tidak merasa bahwa, aku sudah bebas, santai sedikit, terlambat juga tidak apa-apa. Nah, itu juga sebuah sikap yang sangat berbahaya karena pembebasan itu belum sampai kepada realisasi, tapi yang harus disikapi oleh orang yang mendapat pembebasan itu sudah santai-santai. Jadi kalau kita mendapatkan janji pembebasan, tetapi kita santai dan agak menganggap pembebasan itu sesuatu yang ya gampang, mudah, itu akan terjadi malapetaka seperti terjadi pada bangsa Israel. Yang kedua adalah sikap yang arogan. Kadang-kadang seperti Yosia merasa didukung oleh rakyatnya, kerajaan besar di Mesir ya dia lawan. Diperingatkan baik-baik ya tidak peduli, saya mau melawan. Dan apa yang terjadi? Dia mati terbunuh dalam perang itu. Meskipun sebetulnya perang itu tidak harus terjadi. Karena Firaun Necho sudah mengatakan, aku tidak akan menyerang kamu. Gitu.
Ini sesuatu yang sangat disayangkan, sehingga seluruh reformasi yang berkembang di dalam kerajaan Yehuda berhenti. Bapak Ibu Saudara, ini minggu ketiga Advent, kita memperingati sebuah janji keselamatan dari Tuhan. Janji yang tidak banyak diterima oleh banyak orang. Janji yang hanya diberikan kepada sedikit orang, dan keselamatan itu tidak diterima oleh semua orang. Tuhan memang menghendaki semua orang selamat, tapi yang merespon itu tidak banyak. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, begitu kata Yesus. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu dalam minggu Advent yang ketiga ini, hati-hatilah terhadap sikap yang memberikan pembebasan, yaitu Tuhan, supaya Tuhan jangan murka karena yang diberikan kebebasan justru tidak menghargai kebebasan yang diberikan. Fatal kalau kita naik kuda lalu beristirahat dulu dan lewat dari jam eksekusi sampai di tempat sudah dor. Melihat adiknya terkulai lemas, hanya terlambat 1 menit. Kita tidak bisa bilang, cuma terlambat 1 menit, tidak bisa. 1 menit bagi nyawa itu nyawa, terlambat adalah terlambat. Saya berharap Bapak Ibu tetap menjaga keselamatan yang Tuhan berikan dari kita. Saya berharap Bapak Ibu tetap menjaga kesetiaan pada Tuhan. Dan Natal kita adalah Natal yang luar biasa. Banyak orang yang tidak suka kepada Natalan, bahkan banyak orang yang takut Natalan. Kadang-kadang ada orang Natalan lalu dikeroyok gitu ya. Tidak boleh Natalan di sini. Kadang-kadang ada orang yang melihat Natal itu benci. Kadang-kadang ada orang yang membuat ancaman bom ya waktu Natalan. Yaitu orang-orang yang tidak bakal menerima anugerah pembebasan. Dan kita yang mungkin menerima, mungkin terancam juga. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan membebaskan kamu. Aku akan menjaga kamu. Aku akan membuat musuh-musuhmu diam. Dan itu menjadi sebuah janji keselamatan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita dengar dari kitab Nabi Sefanya ini sesuatu pelajaran yang sangat berharga. Karena kadang-kadang dosa-dosa kecil, kelengahan-kelengahan kecil, sikap-sikap yang nampaknya kecil, ternyata berakibat fatal. Saya berharap setiap orang yang sudah menerima Injil keselamatan tidak melupakannya. Saya sedih kalau mendengar berita bahwa ada banyak orang Kristen mulai agak sedikit segan-segan ke gereja, agak sedikit males-males, agak sedikit menganggap keselamatan Kristus itu hal-hal biasa, ya, tapi akhirnya fatal. Saya menganalisa sesuatu yang mungkin agak sedikit aneh ya. GKJ itu jumlah gerejanya dari tahun ke tahun bertambah. Jumlah jemaatnya itu bertambah. Jadi sekarang sudah ada sekitar 350 jemaat di seluruh sinode GKJ. Tapi yang terjadi sebaliknya, jumlah pendetanya bertambah. Ya. Jumlah pendetanya sekitar 350. Tapi jumlah jemaatnya berkurang. Pertanyaannya, bagaimana bisa jemaatnya berkurang, pendetanya bertambah? Kemana jemaat-jemaat yang tadinya sekian menjadi sekian? Hanya 225.000. Berarti ada jemaat-jemaat yang mundur, pergi ke gereja lain, atau tidak lagi jadi orang Kristen. Ini memprihatinkan. Sebaliknya, kalau kita dengar pendetanya tambah, ya sesuatu yang menggembirakan. Tapi penambahan pendeta, kenapa menjadikan justru jemaatnya berkurang? Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengingatkan kita semua
tahun demi tahun Natal kita dilakukan dengan baik. Tahun demi tahun Natal kita kadang-kadang juga dilakukan di tengah-tengah ancaman. Kalau kita Natalan, kita mesti lapor tanggal berapa, jam berapa, tempat mana, dan harus dijaga oleh aparat keamanan. Apa yang membahayakan dari Natal, saudara-saudara? Tidak ada. Apa yang mengancam dari Natal? Tidak ada. Tapi kenapa orang begitu menjaga supaya orang ya aman dari bom, dari yang lain-lain. Seperti Yesus juga waktu lahir diancam oleh Herodes. Harus mengungsi ke Mesir dan seterusnya. Apa yang membahayakan? Bayi Yesus tidak bisa melakukan sesuatu yang mengancam pemerintahan Herodes. Tapi Herodes kalang kabut. Nah, seperti itulah keadaan-keadaan zaman yang terulang terus tahun demi tahun. Saya berharap bahwa kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan, meskipun kita minoritas, tapi Tuhan menyertai kita, dan kita tidak perlu merasa takut dan mundur ketika ada banyak tekanan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, tema kita janji keselamatan, justru saya mengingatkan melalui kitab Nabi Sefanya, janji keselamatan itu indah. Kita mesti bersukacita dan bersyukur karena janji itu. Tapi juga sebaliknya kita harus hati-hati supaya jangan janji yang indah itu menjadi gagal justru karena kita teledor. Jemaat, itulah firman Tuhan yang kita dengar dari Nabi Sefanya. Kiranya Tuhan memberkati jemaat dan kita akan merayakan Natal pada minggu-minggu berikutnya dengan syukur dan bersukacita. Amin. Akan dipersembahkan pujian, kami persilahkan. Tes. Cek. Tes. Tes.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih, biarlah pujian itu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan suara seorang nabi, Sefanya, yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus tetap taat dan setia pada Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena di dalam ketaatan itu Tuhan memberikan janji pembebasan, keselamatan di dalam hidup kami. Biarlah kami juga diajar untuk tetap memegang teguh janji itu dan bersikap positif, tidak mengabaikan dan tidak arogan, serta tidak menganggap sepele, supaya kami tetap dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami dan boleh menerima realisasi janji keselamatan itu. Kami berdoa untuk banyak orang yang meskipun sudah mendengar suara Kristus, mendengar janji Tuhan, tetapi abai terhadap apa yang Tuhan sudah siapkan. Kiranya Tuhan tetap menjaga saudara-saudara kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk banyak orang yang sering tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan, atau bahkan memusuhi apa yang Tuhan lakukan. Kiranya Tuhan menjaga kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan bersama dengan masyarakat di Indonesia untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan. Meskipun kami hidup di tengah-tengah kesulitan. Kami kiranya juga boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Immanuel Hekso, kami berdoa untuk Ibu Alfrice Lahiba Sumantri. Tuhan kiranya jaga supaya saudara-saudara kami ini boleh tetap merasakan kasih karunia Tuhan, boleh tetap merasakan bagaimana Tuhan memelihara dan mengasuh kehidupan keluarganya. Kami berdoa untuk keluarganya, kiranya Tuhan tetap memberikan kasih sayang dan tetap menjadi bagian dari kehidupan yang indah. Kami mohon Tuhan kiranya juga menjaga kesehatan kami, supaya kami boleh tetap menjadi anak Tuhan yang hidup dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami lanjut usia, yang kadang-kadang merasakan kelemahan-kelemahan badani, yang kadang-kadang merasa ditinggalkan sendiri, yang kadang-kadang merasa sudah tidak lagi diperlukan oleh keluarganya. Kiranya Tuhan menjaga hidup para adiswa, supaya tetap memiliki kesabaran dan keteguhan hati untuk tetap bagaimana menjadi adiswa yang baik dan diberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan, baik itu di dalam pekerjaan
di dalam pergaulan, di dalam kehidupan keluarga, atau di dalam kehidupan iman. Tuhan bantu kami. Tuhan biarlah Tuhan kiranya yang tetap memelihara kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam pemeliharaan Tuhanlah semuanya dapat berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk saudara kami gereja-gereja lain yang mengalami kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan izin pembangunan tempat ibadah. Tuhan kiranya memberikan pada saudara-saudara kami ini keteguhan hati, menjaga supaya mereka tetap memiliki semangat, karena Tuhanlah yang akan memberikan apa yang mereka perlukan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pelihara kehidupan bangsa dan negara kami, tetap menjaga supaya kami bersaudara dengan baik, supaya kami memiliki sebuah semangat untuk membangun kehidupan bersama, membangun kesejahteraan bersama. Kami berdoa untuk semua yang kiranya Tuhan kasihi, Engkau berikan kiranya pada kami semua kehidupan bersaudara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di sorga, khususnya kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang menantikan datangnya Natal. Kami bersyukur sudah boleh sampai kepada Minggu Advent yang ketiga. Dan kami yakin Tuhan akan menjaga kami sampai pada hari yang Tuhan berikan. Natalan kali ini, biarlah kami boleh terima dengan sukacita dan syukur, supaya kami boleh merasakan betul seperti Nabi Yesaya berkata, kami akan mendapatkan pembebasan dan kedamaian sebagai anak Tuhan yang setia. Kami berdoa khususnya mengingat akan saudara-saudara kami di GKJ Bandar Batang yang sudah boleh menghasilkan vikaris. Tuhan jaga kiranya vikariat ini boleh berlangsung dengan baik, dan suatu waktu nanti kami boleh melihat bagaimana GKJ Bandar Batang boleh melapiskan calon beritanya menjadi pendeta jemaat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin menyerahkan doa kami dengan segala kerendahan hati. Kami tahu bahwa doa kami tidaklah sempurna, hanya kalau Tuhan Yesus menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dimohon untuk duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, bulanan, AC, dan baksos Siwali. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris, dan persembahan bulanan dimasukkan ke kotak persembahan atau transfer. Majelis masih membuka kotak persembahan pengadaan AC
yang dapat diberikan melalui amplop khusus atau melalui transfer dengan menambahkan angka 8 di akhir nominal persembahan. Persembahan baksos Natal dapat disampaikan melalui kotak aksi solidaritas Siwali di meja pewarta atau transfer dengan menambahkan angka 9 di akhir nominal persembahan. Nas persembahan didasarkan dari Mazmur 138 ayat 1 dan 2. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih dan kesetiaanmu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat dipersilakan untuk berdiri. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia.
persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Puji syukur ya Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan limpahkan. Kami mohon ya Tuhan, persembahan ini Tuhan sucikan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, agar persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat tetap berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kini dan selamanya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 154. Nyanyikanlah Kidung Baru 154. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang berisi hidupku. Nada-nada sumbang dan seduh disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidup yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang berisi hidupku. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku.
saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah usai. Marilah dengan senang, guyup rukun sebagai saudara seiman, kita mempererat persekutuan kita sambil menikmati hidangan sederhana dalam perjamuan kasih di GSP. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pada hari ini. Mari melanjutkan peribadahan kita dalam hidup sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.